Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saat ini dunia sedang digemparkan dengan wabah. Dan wabah ini bisa dibilang sangat mematikan. Wabah apakah yang mematikan ini? Wabah yang sangat mematikan ini adalah COVID-19 atau yang sering disebut dengan Corona. Ya, yang saat ini juga sedang menyebar dengan cepat di wilayah Indonesia. Namun, apakah kamu tahu mengapa wabah ini sangat cepat menyebar ke berbagai wilayah? Tentunya kita sebagai umat muslim harus lebih meningkatkan keimanan kita serta tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak. Pada zaman Nabi, lockdown ditetapkan dan dimaksud dengan berdiam di rumah serta selalu berdoa. Bagaimanakah cara Rasulullah menghadapi wabah pada zamannya? Simak sampai habis ulasannya, tentunya hanya di channel Sahabat Muslim. Namun, sebelum lanjut, mari bantu tebar syiar dengan cara like dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya. Wabah kusta pada zaman Nabi. Zaman dahulu kala, ada sebuah penyakit yang paling ditakuti karena sangat menular dan dapat menyebabkan kematian. Penyakit itu adalah kusta, sebuah penyakit kulit di mana penderitanya mengalami bercak-bercak merah pada kulit. Penderita juga mengalami mati rasa, tubuh melemah dan berubah bentuk. Wabah kusta juga terjadi di daerah Arab dan belum ditemukan obatnya. Kusta baru diteliti dan ditemukan pada tahun 1873. Namun penyakit ini sudah ada sebelumnya. Sebelum ditemukan, kusta belum ada obatnya. Isolasi atau lockdown diberlakukan saat terjadi wabah penyakit menular di sebuah wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi penularan penyakit seperti dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi, jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa jika sedang terjadi wabah di lokasi tinggal, kita tidak boleh keluar dari wilayah wabah, sebab akan berpotensi menulari wilayah selainnya. Pun sebaliknya, apabila ada daerah atau seseorang yang terkena wabah, lebih baik kita menjaga jarak tubuh dari infeksi penyakit agar tidak tertular atau menularkan. Lockdown zaman Nabi diterapkan Umar bin Khattab. Situasi lockdown zaman Nabi juga diterapkan oleh Umar bin Khattab ketika mengunjungi Syam. Cerita ini dikisahkan dalam buku biografi Umar bin Khattab karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi pada tahun 18 Hijriah. Suatu hari Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabatnya melakukan perjalanan menuju Syam. Sebelum memasuki Syam, di perbatasan mereka mendengar sebuah kabar tentang wabah penyakit kulit yang menjangkit wilayah tersebut. Penyakit kulit ini dinamai wabah ta'un amwas. Penyakit menular yang menyebabkan benjolan di seluruh tubuh. Benjolan yang terus tumbuh hingga pecah membuat penderita mengalami pendarahan hingga kematian. Beberapa waktu kemudian, Gubernur Syam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, datang menemui rombongan Umar di perbatasan. Terjadi percakapan di antara para sahabat dan Umar. Akhirnya, mereka bersepakat untuk mengikuti hadis Nabi untuk tidak masuk ke daerah Syam yang sedang mengalami wabah dan kembali pulang ke Madinah. Syam diberlakukan lockdown setiap beberapa waktu sekali. Abu Ubaidah mengabarkan situasi kondisi yang terjadi di Syam kepada Umar bin Khattab.
Satu persatu sahabat Umar meninggal saat wabah, hingga tercatat sekitar 20.000 orang yang wafat karena wabah. Jumlahnya hampir separuh dari penduduk Syam, termasuk di dalamnya ada Abu Ubaidah. Posisi gubernur kemudian digantikan oleh Amr bin As, sahabat Umar. Amr bin As memerintahkan kepada penduduk Syam untuk saling berjaga jarak, agar tidak saling menularkan penyakit dan berpencar dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Penularan penyakit kusta pun dapat diredam dan Syam kembali normal. Selain ikhtiar secara fisik, Rasulullah Muhammad SAW juga meminta kepada umatnya untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa dan kesabaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri Rasulullah Muhammad SAW, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan bersabar saat menghadapi wabah penyakit, maka dimasukkan dalam kelompok mati syahid. Bagi orang yang bersabar dalam kebaikan, maka pahalanya surga. Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim atau yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari keterangan di masa Rasulullah Muhammad SAW soal anjuran untuk menjaga kebersihan, tidak berkontak langsung dengan pasien dengan penyakit mematikan semacam virus corona, lalu tidak mendatangi negara dengan kasus virus mematikan, tak berbeda dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Maka sebagai warga negara sebaiknya taat dan mengikuti arahan pemerintah dalam mengatasi wabah virus corona. Kini pemerintah Indonesia tengah mengatasi masalah virus corona. Berbagai antisipasi hingga persiapan dan perawatan untuk warga terjangkit pun telah dilakukan. Tentu saja, mengamati bahayanya virus corona ini membuat masyarakat cemas. Untuk mengatasi ini, pemerintah pun menghimbau agar masyarakat dapat mewaspadai virus tersebut dengan berbagai hal, semisal menjaga kebersihan dan pencegahan lainnya. Selain upaya pencegahan, umat muslim juga dapat berdoa agar terhindar dari segala bentuk penyakit. Islam telah mengajarkan bagi umat muslim untuk senantiasa memohon perlindungan dari segala ancaman, musibah, hingga wabah penyakit. Dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, doa memohon perlindungan agar terhindar dari segala bentuk penyakit. Rasulullah SAW meminta perlindungan dari segala penyakit yang jelek. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengucapkan, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit yang jelek lainnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dari hadis tersebut tentu saja penyakit yang dimaksud adalah luas. Doa-doa dalam hadis tersebut dimaksudkan memohon perlindungan agar terhindar dari segala bentuk penyakit. Dari doa memohon perlindungan agar terhindar dari segala bentuk penyakit di atas juga dapat diambil sebuah hikmah. Rasulullah memohon perlindungan dari penyakit juga untuk mengajarkan umatnya bersabar. Rasulullah mengajarkan agar umatnya tak banyak mengeluh. Pasalnya, adanya penyakit yang dapat membersihkan dosa, asalkan orang tersebut bersabar menghadapinya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkehendak. Kita sebagai umat muslim, mari semakin memperkokoh keimanan
keimanan kita supaya kita selalu menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan informasi Islami ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.